Assalamualaikum Brosista, bareng aku Eci, aku Bimas di Ngopi Ngobrol Happy. Wah, senang sekali ya Bimas, kita bisa kembali hadir lagi bareng Brosista yang ada di rumah. Ya bener banget ya Eci, pastinya episode kali ini gak kalah seru daripada episode kemarin. Pastinya dong, tapi sebelum itu kita bakal ngebahas dulu beberapa berita viral yang tengah hangat diperbincangkan selama seminggu terakhir. Mulai dari berita nasional sampai berita internasional tentunya. Oke, langsung aja kita ke berita yang pertama ya. Ini ada berita internasional, yaitu para ilmuwan pecahkan misteri cara kerja komputer tertua di dunia. Alat berusia 2000 tahun yang seringkali disebut sebagai komputer tertua di dunia ini telah diciptakan kembali oleh para ilmuwan yang mencoba memahami cara kerjanya. Perangkat Antikythera telah mencengangkan para ahli sejak ditemukan di bangkai kapal era Romawi di Yunani pada 1901. Piranti peninggalan Yunani kuno ini diperkirakan digunakan untuk memprediksi gerhana dan peristiwa astronomi lainnya. Wow, dengan usia 2000 tahun, para ilmuwan baru bisa memecahkan teka-teki dari komputer ini ya Eci. Iya nih Bim, para ilmuwan dari University College London merekonstruksi komputer tersebut dengan material modern. Oke, next, selanjutnya ada berita apa nih? Oke Brosista, selanjutnya ada berita mengenai investor muda asal Maroko ciptakan berbagai inovasi selama pandemi. Investor muda asal Maroko, Bilal Khamoti, memanfaatkan waktunya semasa lockdown karena pandemi virus corona dengan menciptakan sejumlah inovasi. Salah satu karya cipta terbarunya yaitu masker masa depan. Masker ini akan menutup secara otomatis sebelum bersin atau batuk menyembur. Dan hanya perlu waktu kurang dari 2 bulan bagi remaja berusia 12 tahun ini untuk membuat masker tersebut yang merupakan ciptaan terbarunya. Wah, sangat berguna sekali nih masker otomatisnya untuk situasi kita sekarang di masa pandemi. Ya benar banget nih Eci, jadi orang yang punya penyakit tidak bisa menyebarkan penyakitnya. Next, berita terakhir ini ternyata juga sama dengan berita sebelumnya nih Brosista. Tadi kan dari Maroko, nah kalau sekarang dari Indonesia, yaitu rasa empati mahasiswa berujung inovasi di tengah pandemi bebas akses penelitian. Mahasiswa IT Telkom Surabaya menciptakan kren pemulasaran jenazah untuk mengangkat peti jenazah yang terjangkit COVID-19 di Surabaya, Jawa Timur. Dengan menggunakan remote control, kren tersebut nantinya akan mempermudah pemulasaran jenazah korban COVID-19. Alat tersebut akan menurunkan jenazah ke liang lahat hanya dengan waktu 38 detik. Inovasi yang diciptakan mereka berawal dari rasa empati. Mereka prihatin dengan berbagai persoalan di tengah masyarakat dan kemudian mencari solusinya. Ternyata pandemi COVID-19 banyak menginspirasi kaum muda dalam menangani wabah virus COVID ini ya. Alhamdulillah banget nih, karena inovasi tersebut dapat membantu dan meringankan petugas pemakaman nih Bim. Nah Brosista, seperti biasanya nanti kita bakal menghadirkan bintang tamu yang pastinya inspiratif. Oh iya bener banget nih Ci, pastinya kita setelah ini bakal ngobrol happy bareng narasumber kita. Dan pastinya Brosista di rumah penasaran nih siapa yang bakal kita undang. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Ngopi Ngobrol Happy. Halo Brosista, balik lagi bareng kita di Ngopi Ngobrol Happy. Nah Brosista, kali ini kita udah ditemani sama salah satu anggota Predatek. Nah, ada Bang Rivaldi dan Bang Said. Gimana kabarnya sekarang Bang? Alhamdulillah sehat luar biasa. Abang sendiri? Alhamdulillah sehat luar biasa. Terus kalau kesibukan selama pandemi ini gimana nih Bang? Kesibukan, kebetulan saya bekerja sekarang ya di salah satu instansi pemerintah di Kampar. Saya juga sebenarnya suka nulis sama kalau ada kegiatan mungkin kayak ngisi-ngisi acara kayak jadi motivator Caica lah gitu. Tetap produktif gitu ya Bang? Iya. Kalau saya gimana nih? Kalau saya kebetulan memang sekarang ini diamanakan sebagai koordinator mahasiswa, jadi memang mengelola semua atau mengadakan kegiatan-kegiatan di Predatek sekarang. Nah berarti pas tuh kalau kata-kata tak kenal maka kata sayang, kita udah kenalan nih. Jadi bener. Boleh dong Bang, sekali lagi sapa dulu Brosista yang ada di rumah. Kayak mana caranya Pak? Halo Brosista. Halo Brosista. Oh gitu, halo Brosista gitu. Oke. Ini abang sebagai apa? Alumni ya? Iya alumni. Alumni. Bang siapa namanya? Bang Rivaldi. Bang Rivaldi panggilannya? Rival. Bang Rival. Bang Said. Bang Said di Predatek sebagai apa? Saya sebagai koordinator mahasiswa. Koordinator mahasiswa. Nah Bang, pasti banyak ya dari Brosista ini yang belum tahu seperti apa sih Predatek itu. Dan Ici sendiri juga belum paham kali nih cara kerja Predatek itu seperti apa. Boleh dijelaskan dong ke Brosista Predatek itu seperti apa? Boleh Bang Rival atau Bang Said yang jelasin?
Saya dulu aja yang jelasin. Sebagai alumni ya. Iya. Yang lebih paham lah ya. Jadi Predatek itu semacam komunitas riset yang bergerak di bidang machine learning, dan itu bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional tahun 2033. Jadi Predatek ini kami juga belajar banyak hal, bukan hanya tentang riset, tapi juga belajar kayak mana berorganisasi, bekerja sama, dan belajar banyak ilmu pengetahuan yang akan kami butuhkan nantinya gitu. Kalau Predatek itu sendiri sebenarnya kalau secara struktural merupakan ini ya, dan kata Bang Dipal tadi merupakan komunitas riset di bawah Fakultas Sains dan Teknologi ya. Jadi memang landasan hukumnya kita SK Rektor Winsuska. Adapun untuk nambah tadi ya di bidang bidang risetnya itu ada data mining, ada artificial intelligence, decision support system, dan yang terakhir itu adalah intelligent information system. Itu kalau lengkapnya. Nah, udah berapa tahun nih Bang didirikannya atau dibentuk komunitas ini? Pastinya Brosista di rumah penasaran nih, tadi komunitas riset, otomatis bilangnya tadi untuk masa depan kita, untuk merencanakan kayak gitu. Nah, udah berapa tahun nih dibentuknya? Predatek itu berdiri tahun 2015, 27 Agustus. Jadi sekitar hampir 6 tahun lah ya. 6 tahun. Ulang tahun. Nah, selama 6 tahun lah lebih kurang, 6 tahun lebih kurang ini, apa sih pencapaian yang mungkin udah dicapai dari Predatek? Pencapaian terbesar selama ini kayak gitu, atau memang ada yang jadi memori sampai sekarang tuh nggak bisa dilupain? Apa tuh? Kalau pencapaian terbesar tuh lumayan banyak ya, karena kalau terhitung organisasi ini menurut saya itu masih termasuk muda ya, 6 tahun tuh kan. Tapi udah beberapa hal yang kami capai itu. Kalau untuk dari organisasi sendiri, komunitas sendiri itu udah menerbitkan ratusan jurnal, itu baik nasional maupun internasional yang terindeks Scopus. Nah, mungkin bagi teman-teman yang paham dengan riset itu kan kalau buat jurnal yang terindeks Scopus itu lumayan sulit loh gitu. Bahkan untuk syarat S3, S2 itu mewajibkan itu gitu. Nah, itu salah satu pencapaian Predatek di bidang organisasinya. Dan juga kami juga menjalin kerjasama dengan beberapa mitra kayak sekolah, kayak SMK Darel misalnya, dengan GCI, Garuda Cyber Indonesia gitu, dan lainnya. Kalau untuk anggota, sebenarnya anggotanya luar biasa ya. Ini bukan saya karena tergabung di sana, tapi memang kayak gitu kenyataannya gitu. Misalnya teman-teman sekarang nih, ada yang sekarang lagi S2 di Polandia, ada yang ikut pertukaran mahasiswa, ada yang ikut KKN kebangsaan, ada yang nerbitin buku juga. Kami juga ada HKI gitu, hak kekayaan intelektual, dan masih banyak lainnya gitu. Ini kesannya kayak pamer ya. Gak apa-apa dong. Kadang kita tuh butuh hal yang kayak gitu tuh memotivasi. Iya. Jadi walaupun sebagai alumni tetap bergerak aktif juga ya Bang ya di dalam komunitas Predatek ini. Nah, betul sekali. Jadi ini kelebihan antara komunitas riset ini dibanding yang lain gitu. Kalau kami ini di Predatek walaupun udah jadi alumni tetap masih berperan gitu. Cuman kapasitasnya itu nggak dan ruangnya itu nggak sebanyak yang anggota aktif gitu. Misalnya kita ada acara namanya itu Predatek Talk gitu. Itu nanti alumni itu ngasih semacam masukan, masih sharing gitu, motivasi tentang misalnya mereka ada kerja di Telkom misalnya. Itu gimana sih kerja di Telkom itu? Apa aja sih yang buat mereka bisa lulus di Telkom gitu. Nah, itu kan memotivasi teman-teman adik-adik tingkat untuk berusaha lebih baik lagi gitu. Berikan jalan. Ya, itu juga alumni juga pernah ada kegiatan misalnya kayak yang acara Ramadan itu kami ngisi sebagai kayak ya ceramah gitu. Ngasih sharing tentang ilmu agama lah gitu. Kalau dari Bang Said nih, apa yang jadi memorinya? Atau sekarang lagi ada yang pengen dibuat webinar atau apa kayak gitu? Kalau untuk ini kan sekarang kita cerita pandemi ya, jadi kalau pandemi ini memang kita tuh harus kayak gimana ya memutar otak, gimana sih Predatek ini juga bisa produktif di masa pandemi gitu ya. Nah kalau sekarang ini lagi kami ngadain WFH juga ya, WFH menulis artikel dan tutorial, dan itu tulisan mereka itu bakal dipublish di predatek.org, dan juga seperti Harvest of Insight video dan live. Jadi ada dua ya, Harvest of Insight itu ada video itu bakal di tag mereka ya ilmunya, sharingnya terkait ilmu di Predatek. Dan kalau untuk yang Hoi live-nya itu memang terkait dengan ya keilmuan Predatek juga tetapi secara live gitu.
Dan nanti juga kalau untuk kita ini udah mau Ramadan, pasti dekat kalau Predatek itu pasti nggak asing dengan Priority ya. Nah di Priority itu kami bakal buat video lagi, video ceramah, dan mungkin ada kayak kegiatan-kegiatan yang kayak mengupgrading lagi anggotanya, kayak bootcamp gitu. Nanti bakal tunggu aja kegiatannya. Ini pasti asli kalau Brosista di rumah nih pasti bertanya-tanya, nggak salah sih kalau misalkan Brosista di rumah pengen masuk Predatex, karena dari risetnya semuanya ini mengagumkan sekali. Nah jadi pertanyaan lagi nih dari Brosista, Predatex ini yang bisa masuk hanya anak saintek atau gimana nih? Nah Apakah ilmu komunikasi bisa masuk mungkin? Jadi sebenarnya gini sih, jurusan apapun bisa masuk asal dalam pembelajaran sehari ada 4 bidang yang dipelajarinya. Salah satunya gitu tentang data mining, artificial intelligence, decision support system gitu. Nah, jika dalam materi pembelajaran, materi kuliah itu ada, maka mereka bisa masuk gitu. Cuman kan pada kenyataannya sedikit sekali gitu, misalnya kayak teknik informatika, sistem informasi, sama matematika yang belajar hal kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman lain gabung, buat apa juga gitu, bahasanya tuh kan kita bergerak bidang riset tentang itu gitu. Jadi sebenarnya siapa aja bisa masuk, yang penting dalam pembelajaran kuliah mempelajari tentang 4 bidang yang kami tekuni gitu. Atau nih nggak, misalkan di perkuliahan nggak belajar itu, tapi memang ada minat di situ, bisa nggak nih masuk? Nah gini, kalau misalnya memang punya minat di situ, teman-teman mungkin bakal gini. Diseleksi dulu kayak gitu. Bukan diseleksi, tetapi lebih ke berkomitmen untuk membuat sebuah publikasi yang di bidang itu. Jadi kalau misalnya memang ada kayak teman-teman kayak berminat kali juga, punya interest juga di bidang yang kami sebutkan tadi, ya juga bisa nggak kami terbuka dia mau belajar gitu kan ya. Jadi tetapi dia punya komitmen untuk publikasi di bidang itu gitu. Itu aja sih. Nah kalau untuk sekarang itu berapa sih anggota dari Predatek yang aktif gitu Bang? Ini walaupun saya sebagai alumni, tapi saya tetap meninjau ya teman-teman. Yang baiknya. Jadi untuk anggota sendiri itu berjumlah 111 orang, dan untuk alumni ada 68 orang. Banyak, bahkan untuk kategori komunitas dalam kampus itu udah banyak. Iya, lumayan lah kan. Nah, untuk ini yang jadi pertanyaan dari kemarin, Pak. Dimas sempat lihat Instagram. Di mana-mana biasanya kalau Instagram itu namanya, kalau misalkan Dimas kan, Dimas biar bisa dipanggilnya Abi, jadinya Abi Amansyah namanya. Ini Predatex kok puzzle research? Itu gimana? Puzzle research. Jadi apa tujuannya kayak gitu? Apa ada maksud tertentu puzzle research? Jadi berdasarkan filosofi puzzle itu sendiri ya. Kalau misalnya kita gabungkan potongan-potongan puzzle, itu akan membentuk sebuah gambar yang punya makna, yang bagus untuk dilihat gitu. Nah, sama kayak puzzle research, itu jadi ada istilahnya itu puzzle 1, puzzle 2, puzzle 3. Puzzle 1 itu setiap puzzle itu anggotanya 5 orang. Nah, nanti dari 5 orang ini akan membentuk dari potongan-potongan puzzle membentuk sebuah gambar tadi gitu. Jadi puzzle research ini maknanya kami semua tuh berupa potongan puzzle yang saling melengkapi, dan akhirnya kami bisa membentuk sebuah gambar atau benda yang dapat dinikmati atau tercapai tujuan kami gitu. Nah, Brosista mungkin yang tertarik atau yang pengen kepoin dan pantau langsung dari Instagramnya silakan cek langsung aja, Puzzle Research. Puzzle Research. Nah, Bang, seperti yang kita ketahui nih, Predatek ini kan merupakan komunitas yang bergerak di bidang teknologi data. Kira-kira apa aja sih yang dikaji dalam Predatek itu sendiri? Jadi yang seperti yang saya katakan tadi, yang pertama yang paling utama itu kajian data mining ya. Data mining itu terkait dengan bagaimana penambangan data ya, disiplin penambangan data. Yang kedua itu adalah artificial intelligence. Jadi kita juga berbicara terkait dengan kecerdasan buatan itu seperti apa dan implementasinya. Mungkin kawan-kawan udah pada tahu ya, Internet of Things itu juga implementasi daripada artificial. Terus ada decision dan export system. Terus yang terakhir ini adalah intelligent information system. Nah, ini kemarin nih Bang, Dimas sempat dengar nih kalau Predatex ini ada nominasi award kayak gitu. Nah, ini yang nominasi ini maksudnya gimana? Bisa dijelasin sama Brosista? Terus kok bisa apa? Atau memang ada acara atau memang ini sebagai penghargaan untuk anggota? Ini gimana? Boleh dijelasin nggak ke teman-teman? Jadi gini, sebenarnya Predatex Award ini udah berjalan beberapa tahun.
Cuman sebelumnya itu cuman kayak kita tuh milih misalnya kategori A, kita pilih lewat Google Form aja kan. Tapi kalau sekarang itu memang diadakan kayak acara work yang kita misalnya kayak lihat di TV gitu. Cuman dalam bentuk lewat Zoom meeting ya. Jadi tujuannya kategorinya itu misalnya mahasiswa yang punya loyalitas paling tinggi, mahasiswa yang paling punya kreativitas, alumni yang berdedikasi tinggi. Itu juga misalnya mahasiswa yang paling banyak atau paling banyak ikut kegiatan internasional. Nah itu kami kan mengapresiasi semua itu. Jadi dibentuk namanya Predator Award agar teman-teman yang ikut itu juga lebih semangat gitu. Karena walau bagaimanapun apresiasi itu penting sebenarnya. Karena dapat menambah semangat dan motivasi dalam menjalankan kegiatan. Berarti untuk penghargaan tersendiri ya untuk bagi anggotanya. Nah kalau abang sendiri pernah dapat awardnya nggak? Alumni terbaik dari mungkin. Jadi gini, kebetulan pada tahun saya itu tidak ada. Enggak, biasanya gini, tahun sebelumnya itu ada, pas tahun saya itu kebetulan nggak ada tahun itu gitu, acara dari Pretek sendiri. Tahun selanjutnya baru ada lagi gitu. Jadi tahun saya itu ibaratnya ada kekosongan gitu. Kalau bang saya sendiri? Kalau saya sih kebetulan untuk tahun ini ya dapat nggak menang sih, cuma dapat nominasi sebagai mahasiswa perwakilan nasional dan internasional. Kebetulan di internasional saya pernah ikut model United Nations di Malaysia, jadi turut dinominasikan tapi nggak menang. Keren, nggak apa-apa, mungkin tahun depan bisa menang gitu ya. Nggak ada orang dalam. Nah di masa pandemi ini pasti kita juga nggak bisa keluar rumah ya bang, tidak bisa beraktivitas seperti biasa, dan Brosista di rumah juga pasti banyak menghabiskan waktunya di rumah. Nah untuk Predatek sendiri nih selama masa pandemi apakah tetap beraktivitas dan berjalan seperti biasa atau gimana? Kalau berjalan seperti biasa kayaknya enggak lah ya, karena ada perubahan, ada hal-hal yang tidak bisa digapai dengan kegiatan online gitu. Karena ada beberapa kegiatan itu harus kita melakukan tatap muka. Tapi kita tetap eksis dan tetap menunjukkan bahwasanya Predatek itu tetap bisa berkarya walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini gitu. Misalnya yang kita adakan seperti Predator gitu kan, acara-acara Ramadan tetap kita adakan gitu. Ya malah sebenarnya pandemi ini membuat kita itu semakin kreatif gitu. Contohnya kayak Predator Award kemarin gitu. Saya aja sebagai alumni merasa bangga gitu. Bukan karena saya alumni ya, maksudnya itu karena saya melihat acara itu kayak saya berasa berada dalam acara itu gitu. Karena teman-teman yang panitia, anggota itu membungkus acara itu dengan sedemikian rupa sehingga membuat acara itu benar-benar keren gitu. Jadi itu yang saya bilang, walaupun dengan pandemi bisa malah menambah kreativitas kita juga. Semasa pandemi kita juga tetap bisa mengeluarkan inovasi baru gitu ya bang? Iya betul sekali. Oke, terakhir bang mungkin bisa kasihkan pesan kepada Brosista yang ada di rumah nih, yang apa menurut abang gitu? Yang perlu, karena WFH ini lumayan, apalagi abang bilang tadi kalau riset media tadi kan udah banyak nih. Meskipun work from home kita tetap bisa produktif. Nah mungkin bisa dikasih pesan harus kayak gini, harus kayak gini. Boleh nih dari Predatek untuk Brosista. Siapa aja nih? Mungkin kalau saya sih perspektifnya sebagai kawan sejawat, untuk kawan sejawat ya tetap semangat ya. Tetap semangat, kita ini memang ya sekali lagi challenge terberatnya itu kita dihadapi dengan pandemi ya. Nah tapi pandemi itu nggak buat kita ya nggak produktif, tentu kita harus mutar otak bagaimana kita tuh harus kreatif, harus inovasi juga ya. Tentunya tadi dengan kita membuat kegiatan-kegiatan online itu ya kita itu menurut saya sih sama aja untuk dengan kegiatan-kegiatan yang offline-nya, walaupun memang itu nggak chemistry-nya tuh nggak dapet gitu seperti offline. Jadi itulah teman-teman sekalian, tetap melawan diri kita sendiri ya untuk menjadi lebih baik ya. Benar. Wah nggak terasa ya Brosista, kita udah ngobrol-ngobrol happy sejauh ini, dan pastinya setelah ini nggak kalah seru pastinya ya Bim, karena ada apa? Ya pastinya setelah ini ada Kopi Challenge, dan teman-teman di rumah selalu tunggu Kopi Challenge kita ya. Oke, tetap stay tune di Ngopi Ngobrol Happy. Jalan-jalan ke Suska TV. Jangan lupa membeli roti. Kembali lagi bareng kami di Ngopi Ngobrol Happy. Oke Bima, sebelum kita
kita lanjutkan ke ngopi challenge-nya. Nih Ci mau tanya dulu nih, apa sih sebenarnya alasan Abang sendiri untuk join ke komunitas Predatek ini? Mungkin boleh dari Bang Sai dulu deh. Kalau ini ya, jadi Predatek ini memang suatu komunitas yang beda ya, beda banget gitu. Alasan kenapa saya masuk di Predatek, jadi ini komunitas nggak melulu aja terkait dengan akademik, riset, belajar dan segala macamnya ya. Tapi ini komunitas juga istilahnya men-treatment anggotanya untuk melakukan kegiatan sosial, melakukan kegiatan kunjung panti asuhan, terus melakukan pengabdian masyarakat, dan itu tuh kayak balance gitu. Jadi akademik dapat, sosial dapat gitu. Itu keren sih, makanya tertarik gitu. Berarti inilah yang dibutuhkan oleh mahasiswa-mahasiswa di Indonesia. Iya, harapannya kayak gitu. Kalau Bang Rivaldi sendiri gimana? Kalau saya sendiri, saya punya 3 alasan. Alasan pertama itu di komunitas riset ini selain kita belajar tentang organisasi, kita juga belajar tentang ilmu pengetahuan yang nyambung dan sesuai dengan jurusan kita gitu. Alasan yang kedua, teman-teman yang gabung Predatek ini orang-orang pilihan gitu. Maksudnya mereka punya sesuatu kelebihan yang tidak dipunya orang lain. Contohnya ada yang pernah kegiatan pertukaran mahasiswa, ada yang ikut kebangsaan, ada yang ikut lomba ke Bali misalnya, ke Gemastik di Jakarta. Nah itu menurut saya kalau kita berada di lingkungan yang tepat, lingkungan yang hebat akan membuat kita juga menjadi hebat juga gitu. Itu yang ketiga, ketua Predatek sendiri gitu. Karena bagi saya kalau kita gabung sebuah organisasi, kita harus melihat siapa sih ketuanya. Karena ketuanya itu yang akan mengarahkan sebagai nahkoda kapalnya, mau kemana arahnya nanti gitu. Kalau seandainya ketuanya bukan orang yang punya kapasitas, nanti organisasinya itu atau komunitas itu pasti nggak berjalan dengan semestinya gitu. Maka itu penting menurut saya gitu. Kalau Bang Rivaldi, ini kayaknya kata-katanya cukup bagus nih. Ikan bagus, ikan gabus, ikan lele bagus dan tidak bertele-tele. Iya. Ini Bang Rivaldi banget nih. Nah tadi udah sempat disinggung di segmen 2 kalau kita ada prestasi nih. Prestasi boleh dong Bang Rivaldi atau Bang Said ceritain ke Brosista di rumah, pasti penasaran apa sih prestasi dari organisasi atau komunitas Predatek ini. Dan boleh dong prestasi Bang Said tadi udah, mungkin prestasi dari alumni sebagai alumni terbaik salah satu. Boleh dong. Ini prestasi pribadi atau prestasi anggota nih? Dua-duanya boleh diberitahukan kepada Brosista di rumah. Ini kesannya kayak pamer gitu. Untuk memotivasi Brosista ini. Yang kalau organisasi seperti yang bilang sebelumnya ya, kita sering gabung kayak jurnal atau conference. Nah untuk yang sebelum saya sebutkan tadi, kita misalnya kayak di SNTK itu salah satu conference kita sering ikut tuh, malah kita yang mendominasinya gitu. Dan saya sendiri di situ pernah jadi best presenter di SNTK 11. Waktu itu saya juga pernah ikut KKN Kebangsaan tahun 2017. Pertukaran mahasiswa tahun 2018 waktu itu ke Malai. Juga pernah kalau setelah KKN itu kan ada tuh nulis novel ya. Iya. Jadi saya pernah ikut dan alhamdulillah menang juga gitu. Dan lucunya di sini, ketika ikut KKN Kebangsaan ada 5 orang waktu itu kan. 5 orang. Itu saya paling ganteng gitu. Karena yang lainnya cewek. Terbukti ya. Iya. Waktu ikut penulisan novel juga itu ada 6 orang pemenangnya. Saya juga paling ganteng. Karena yang lain cewek semua gitu. Eksklusif. Jadi kayak gitulah di Predatek itu gitu. Anggota-anggotanya luar biasa dan saling mendukung. Dan apa lagi ya? Prestasi yang dicapai organisasi. Oh yang kayak tadi tuh, saya bilang misalnya kayak kita pernah ya ratusan jurnal udah dipublish gitu, dan itu untuk sebuah komunitas riset itu udah luar biasa. Luar biasa. Ratusan itu bukan jumlah yang sedikit gitu, karena nanti ketika mempublish jurnal itu butuh waktu ya. Apakah jurnal diterima atau enggak, itu pasti dinilai dulu, direview dulu gitu. Apalagi untuk Training Scopus itu udah puluhan gitu, kalau nggak salah hampir 50 gitu jumlahnya, 30-an gitu jumlahnya untuk yang Training Scopus. Nah, jadi komunitas riset ini pada seharusnya memang harus kayak gitu, karena ciri khas atau jati diri dari sebuah komunitas riset digambarkan dari banyaknya penelitian, jurnal, dan
hal-hal yang digapai oleh organisasi itu sendiri. Keren banget ya Bro Sista, ternyata anggota dari Predatek ini memang orang-orang pilihan dan banyak banget prestasi-prestasi yang udah dicapai gitu. Oke, langsung aja kita ke Kopi Challenge. Nah, untuk Kopi Challenge kali ini cukup mudah, yaitu tinggal ngambil kayak kemarin, tapi yang kalau kemarin kita bikin cerpen, kalau sekarang kita lihat kan Predatek ini sering bikin webinar atau talk show kayak gitu. Nah, sekarang kita uji nih, bisa nggak bikin webinar mendadak? Oke, boleh dipilih Bang. Pilih aja tempatnya. Oke, satu dulu. Oke. Ini langsung dibuka aja. Boleh langsung buka. Langsung dijawab tuh gimana nih? Nah, Ini berdekat dulu. Apa tuh? Membuat tema webinar dalam bidang bisnis dan kewirausahaan. Wow, Nah, bisnis dan kewirausahaan. Jadi itu tema webinar kali ini ya. Materinya oleh Bang Said. Boleh kira-kira seperti apa Bang? Dijelaskan tentang Rosista. Kebetulan ya kalau entrepreneurs kalau misalnya terkait dengan bisnis mungkin gini ya, lebih kalau apa ya, Predatek Entrepreneurship Challenge and Opportunity, mungkin begitu kali ya. Masya Allah. Nah, jadi maksudnya gini, jadi Predatek webinar terkait dengan bisnis, mungkin kalau bisnis kewirausahaan ya, jadi kita juga mungkin berbicara terkait dengan challenge-nya gimana gitu, tantangannya gimana, terus kesempatan yang bisa di reach dari dari suatu bisnis itu seperti apa, mungkin kayak gitu sih. Menjadi workshop berarti lebih tepatnya. Mungkin bisa gitu sih. Kayak ini tema dadakan gitu. Tema dadakan aja udah sekeren ini ya. Apalagi nanti kalau direalisasikan. Siapa tahu saya ini langsung buka webinar gitu. Oke, satu lagi nih dari Bang Rifa. Coba. Ini seharusnya alumni nggak ikut tadi. Kita uji juga alumninya. Membuat tema webinar unik bidang budaya. Budaya. Berarti tema kali ini tentang budaya. Memang kayaknya Bang Rifa ini berbudaya. Gitu ya. Boleh jelaskan ke Bro Sista Bang webinar dengan tema budaya. Ini sebelumnya mohon maaf ya jika judul webinar agak ngaco gitu. Karena saya pribadi orangnya bukan orang yang bisa gitu mempersiapkan sesuatu dengan agak lama gitu. Jadi kalau menurut saya tema webinar bisa diambil pandemi datang budaya tidak akan hilang gitu. Pandemi datang budaya tidak akan hilang. Seperti apa tuh Seperti apa Bang? pembahasannya? Pembahasannya. Jadi sebenarnya begini ya, kan pada saat pandemi ini kan banyak hal-hal yang harus kita lakukan yang tidak bisa gitu, apalagi terkait budaya. Tapi masih ada beberapa budaya yang masih bisa kita lestarikan gitu. Mungkin dengan cara yang berbeda. Contohnya setiap malam takbiran itu kan ada acara takbiran ya, keliling gitu, mungkin kan keliling ambil beduk mungkin gitu. Kalau misalnya biasanya itu kegiatannya itu rame-rame dengan banyak orang, mungkin yang keliling kampung atau keliling kota itu cuma beberapa orang saja, tapi tetap melakukan kayak aksi beduk, kayak pemutaran takbir gitu. Jadi kan orang tetap merasa bahwasanya ini adalah malam takbir gitu. Jadi saya rasa hal-hal seperti itu masih bisa dilaksanakan. Luar biasa. Pastinya nanti ini bukan sekedar perkataan saja gitu kan. Pasti bakal direalisasikan ya oleh Predatek. Karena orangnya hebat-hebat semua nih. Dan budaya itu emang harus dilestarikan gitu ya. Betul. Jangan sampai gara-gara pandemi budaya yang kita punya malah itu kayak punah gitu. Oke, terima kasih buat waktunya Bang Said dan buat Bang Rivaldi yang telah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini dan ngobrol happy bareng kita ya, Bim. Oke Bro Sista, tetap saksikan Ngopi di YouTube Suska TV Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa follow komentar siapa yang bakal kita undang di minggu ke depan. Oke, see you, bye-bye. See you, bye-bye. Dadah.